Baru-baru ini publik dihebohkan dengan video klarifikasi Mak Vera, mantan manajer almarhum Olga Syaputra. Setelah 7 tahun menghilang, bak ditelan bumi, Mak Vera akhirnya angkat bicara. Ia mengaku sedih atas tuduhan yang selama ini diterimanya. Seperti diketahui, ia dituding menghabiskan uang komedian Olga Syaputra, dan saat Olga Syaputra meninggal dunia, ia kembali dituding jika dirinya sedih lantaran kehilangan sumber mata pencahariannya. Setelah 7 tahun tanpa kabar, kini ia mengaku jika dirinya telah memendam rasa sakit hatinya menerima tudingan yang menurutnya tidak berdasar. Kini, setelah cukup lama diam, Mak Vera merespons tudingan-tudingan miring, dan beginilah klarifikasi Mak Vera perihal tuduhan yang menurutnya telah menyudutkan dirinya. Gitu. Jadi nggak pernah mandang si A itu, si B itu, oh harus ada ini baru bisa jalan gitu, enggak. Olga aja itu kan, Mak kenal Olga itu masih Olga dibayar 500.000 waktu itu, kenal sama Mak. Jadi pas dibilang Mak kehilangan, bilang oh iya ditinggal Olga, kehilangan uangnya. Bukan, pikirannya bukan itu. Kalian nggak tahu yang disakit rasa hatinya itu seorang ibu ditinggal anak itu sangat luar biasa gitu loh. Itu yang kalian nggak tahu gitu. Jadi kalau misalkan kalian ngomongnya lu kehilangan uang, lu bukan kehilangan uang sebelum Mak kenal Olga. Ibarat kata sebelum Olga punya uang, Mak udah punya uang gitu loh. Jadi pada saat dibilang Mak kok sekarang mau tampil di TV, oh Mak mau tampil di TV bukan karena apa Pak, Mak pengen melegakan ini loh hati loh, hatinya Mak yang selama ini udah cukup diam tapi tetap diinjak gitu loh. Kalau kalian merasa bahwa kalian nih orang-orang yang punya hati nurani gitu loh, setiap manusia pasti punya salah, saya juga punya salah. Tapi bukan kesalahan saya menyebabkan orang tidak bisa sukses gitu. Bukan kesalahan saya tidak bisa membuat orang jadi tenar, karena keputusannya di tangan Allah balik lagi. Mendem selama 7 tahun ini akhirnya speak up. Iya, karena Mak udah berobat sampai ke profesor untuk di regenerasi sel untuk otaknya Mak, untuk healing sama Mbak Mutia Rizky ya. Mbak Mutia Rizky sama Dokter Andri itu psikiater gitu. Jadinya dibilang Mak ya iyalah lu sakit gara-gara lu mikir ngambil uangnya Olga sih. Astagfirullahaladzim, gampang banget nanti ngomongin gitu. Kalau masalah uangnya Olga, orang siapapun tahu ya, tinggal di luar negeri itu bukan uang dikit. Setahun saya tinggal di luar negeri dengan 7 orang tinggal di sana, dan itu perlu biaya banyak gitu loh. Ibarat kata dibilang ngambil berapa kalau nggak salah 1,5 M ya. Uang yang dikeluarkan saya itu lebih dari itu untuk makan di sana. 1 orang itu 7 orang aja kita tinggal di sana itu untuk makan selama setahun itu kalau bisa dihitung 1 hari 1 orangnya $5, 5 kali 7 aja udah berapa, dikali 3 kali untuk makan. Olga Syaputra telah lama meninggal dunia, namun kematiannya masih menyimpan misteri, yakni perihal harta peninggalannya. Mak Vera selaku manajer Olga sempat dituduh telah mengambil harta Olga Syaputra. Tidak main-main, ia dituding telah mengambil uang Olga senilai 1 miliar rupiah. Mak Vera mengaku sangat terpukul atas tuduhan itu. Ia pun membeberkan banyak hal mengenai tudingan yang dialamatkan pada dirinya. Terlepas dari tuduhan yang terlanjur melekat pada dirinya itu, ia mengaku masih menjalin hubungan baik dengan keluarga Olga Syaputra, tidak terkecuali dengan Billy Syaputra yang merupakan adik kandung dari Olga Syaputra. Dan beginilah penuturan Mak Vera merespons tuduhan-tuduhan yang dialamatkan pada dirinya setelah 7 tahun memilih diam. Maksudnya ada yang memang benar, ada yang ngambil uang Olga memang benar.
Tapi ada pasal undang-undang ITE yang tidak boleh menyebutkan orang itu siapa. Itu ada. Cuman hanya emak dan keluarga Olga yang tidak boleh ngasih tahu orang itu siapa. Gitu loh. Karena apa? Karena menutup aib orang lain. Keluarga Olga sangat baik. Sangat luar biasa, hatinya sangat mulia. Bapak, Ibu, Billy, Reni, Entu, Rena, ya kan, sama Uta, sama Ocha, itu semua orang baik, termasuk almarhum Olga. Jadi mengikhlaskan bahwa uang yang sudah diambil itu untuk dipakai orang tersebut, gitu. Jadi orang Indonesia itu belum bisa membedakan mana manajer, mana asisten. Manajer fungsinya apa, asisten fungsinya apa. Gitu. Emak manajer hanya orang yang di belakang layar yang mengerjakan tugas dan mencarikan pekerjaan dan melihat kontrak dan menjaga artisnya. Kalau asisten adalah orang-orang yang ada di jalan. Jadi emak selalu dibilang tuh asistennya gitu. Beda perbandingan asisten dan manajer. Gitu loh. Itu yang kadang-kadang emak sendiri sampai sekarang ini suka bingung. Mbak Vera ngambil uang Olga 1,5 M gitu ya, maksudnya ya Allah sampai segitu rendahnya gitu loh Mbak Vera, gitu, Masya Allah, maksudnya nggak boleh kayak gitulah kalau belum tahu buktinya, jangan kayak begitu, maksudnya jangan ngomong sembarangan karena kalau berbicara undang-undang ITE itu udah kena pasal, gitu, menuduh orang tanpa bukti, gitu kan. Kalau di sana itu ibarat kata kita makan, kalian juga tahu lah yang ngejagain Olga di sana. Ada juga Taufik Saini, artisnya Emak nih, itu juga ngejagain Olga di sana. Beliau tahu kok, gitu. Adik Emak Sigit Nugroho juga tahu yang ngejagain Olga di sana. Kita seperti apa gitu, pengeluarannya seperti apa gitu. Sampai kita tuh kadang-kadang supaya jangan belanja terlalu banyak, jangan itu kita boros, kita masak supaya kita ngurangin biaya kos untuk di sana, gitu. Nah tapi ya biar ini jadi jelas, maksudnya jangan sampai kasihan keluarganya emak, kasihan anak-anaknya emak, kasihan ibunya emak, bapaknya emak, maksudnya jangan sampai kita membuka aib orang lain, ya kan, untuk menjelekan orang lain, gitu loh. Kita nggak mau ngebuka orang lain. Mak mau ngejahatin anak mak enggak, mak mau dendam sama anak-anak mak enggak, karena nggak boleh dendam, nggak boleh benci, karena itu hal yang dibenci sama Allah adalah itu, gitu loh. Kita harus saling sayang, walaupun Mbak Vera ada nggak sakit hati, bohong. Kalau sebagai manusia nggak ada sakit hati itu bohong. Sakit hati pernah sebagai orang tua, tapi itu sudah Mak ikhlaskan karena Mak yakin mereka juga pada saat itu lagi panas, lagi dikompor-komporin atau seperti apa yang membuat mereka berbicara seperti itu. Tapi Mak yakin kalau hati mereka sebenarnya sayang sama Mak. Gitu. Kalau dibilang depresi, ya Mak pernah depresi. Sampai detik ini Mak harus minum obat cemas. Untuk ngadepin kalian begini aja Mak harus bicaranya itu boleh tanya. Mak pakai apa dulu tadi? Pakai alat dulu. Pakai alat dulu baru Mak bisa ngomong. Jadi bukan, kenapa Mak bilang minta tolong banget. Ini jadi pelajaran buat semuanya masyarakat Indonesia yang memang kalau memang ibarat kata mau menghujat orang, lihat dulu. Maksudnya jangan mengetik sembarangan, jangan nulis sembarangan, karena masih banyak ada orang-orang yang belum tahu pasti beritanya seperti apa, langsung menjudge seseorang gitu. Saya sampai detik ini sama keluarganya Olga baik-baik saja. 2019 saya ketemu sama bapak sama ibu sebelum pandemi. Sebelum pandemi saya ketemu sama keluarga, sama bapak sama ibu diundang makan. Kita waktu itu udah gitu, setelah itu langsung pandemi, kalau nggak salah di bulan Februari. Pada saat itu pandemi mulai, nah sampai sekarang ini memang kita belum ketemu. Tapi pada saat Mak ulang tahun, Bang Billy ngucapin, pada saat Mak Kakak Reni juga ngucapin. Jadi setiap lebaran dari Olga hidup sampai Olga meninggal sekarang, itu rendangnya Mama Bang Billy itu selalu ada setiap tahun.
dan itu tidak pernah lepas. Jadinya silaturahmi kita pun sampai sekarang berjalan baik, sama aku sama Entu adiknya Olga juga sampai sekarang ini masih berjalan baik, sama Reni berjalan baik, sama Bang Billy pun berjalan baik. Jadinya aku sama Bang Billy itu kemarin kita DM-an Instagram juga seperti itu. Jadi kita saling mendukung, saling support.